1, 2, 3. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz sekalian? Alhamdulillah luar biasa bersama Al-Quran hidup mulia Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita diberikan kemudahan oleh Allah sehingga bisa berhadir pada pembelajaran PAI. Untuk itu kita selalu bersyukur kepada Allah ya, dan selalu meluruskan niat ya. Untuk niat utama dalam menuntut ilmu, masih ingat? Adalah Untuk mendapat ridha Allah. untuk mendapatkan ridha Allah. Ya. Untuk itu, untuk mengambil keberkahan kita sebelum pembelajaran kita membaca doa. Untuk itu Ustaz minta yang memimpin ketua kelas silahkan berdoa. Istiqdaran Taib, khusyuan taib, ad-du'a astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik serta amal yang diterima. Amin. Syukran. Silakan kembali. Baik, Ustaz cek kehadiran ya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Kasihan ya. Yang lain hadir? Alhamdulillah. Kalau yang lain hadir. Baik, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan dalam hitungan ketiga semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tertumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi
sekalian, sebelum Ustadz melanjutkan materi pada pertemuan kali ini, coba kita mengingat-ingat kembali pertemuan pada sebelumnya. Baik, Ustadz tanya, ada yang masih ingat apa itu pengertian iman? Iman itu Silakan, Anma. Iman percaya. percaya. Baik, yang lebih lengkap ada yang ingin melengkapi? Silakan. Kepercayaan diri. Kepercayaan diri. Iman percaya, ya. Secara bahasa iman artinya percaya. Baik. Iman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Oke, dan kemarin kiamat dibagi menjadi dua. Itu kiamat sughra dan kiamat kubra. Baik. Kemudian di antara daripada tahapan kehidupan menuju hari kiamat itu ada yang namanya kematian. Ya. Nah, nantinya akan kita kaitkan dengan materi yang akan Ustadz sampaikan. Baik. Siapa yang mengetahui apa yang dinamakan yaumul barzakh? Kefadil, alam kubur. Ada lagi yang tahu? Sama ya? Oke. Alam kubur. Kalau yaumul mizan? Yaumul mizan? Oke, belum tahu. Baik. Ini nanti yang akan kita pelajari sama-sama. Oke. Berikutnya kita pahami bersama, ya, untuk materi yang akan kita pelajari, ya, yaitu terkait dengan tahapan kehidupan setelah kematian. Oke. Tahapan kehidupan setelah kematian. Ya, yang pertama yaitu ada yaumul barzakh, ada yaumul ba'ts, ada yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, dan juga yaumul jazaa. Yang kedua, kita setelah mempelajari ini, anak-anak diharapkan mampu menunjukkan sikap yang mencerminkan perilaku beriman kepada hari akhir. Baik. Oke, berikutnya sekarang Ustadz tanya yang sudah mengetahui tahapan kehidupan setelah kematian, angkat tangan. Belum. Yang sudah mengetahui perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir, angkat tangan. Tapi, oke, Sholat. Oke, contohnya sholat. Oke, satu orang, yang lain Percaya pada hari akhir. percaya pada hari akhir, ya. Yang lain, oke, hadir Memperbanyak zikir. memperbanyak ibadah. Baik. Jadi beberapa anak sudah mengetahui, ya, beriman kepada hari akhir, tahapan-tahapannya, kehidupan setelah kematian. Baik. Ini nampaknya sudah menurun semangatnya, ya, karena sudah di siang hari. Oke, untuk itu kita peregangan dulu. Silakan dalam hitungan ketiga semua berdiri. 1, 2, 3. Oke, semua ngadap ke sini. Ya. Silakan peregangan, ya, boleh memutar-mutar badan. Oke. Berikutnya perhatikan instruksi Ustadz, ya. Kalau Ustadz bilang pegang anggota tubuh, ya, maka silahkan ikuti. Tapi kalau tidak ada aba-aba pegang, maka jangan diikuti. Paham? Paham. Sekarang pegang kepala.
pegang pipi, bahu. Ini enggak konsentrasi. Pegang paha, pegang dada, perut. Oke, silakan tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak-anak sekalian, materi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah tentang tahapan kehidupan setelah kematian. Ya, kehidupan setelah kematian itu diantaranya adalah pertama kita akan menemui yang namanya kematian. Ya, ini menjadi syarat wajib. Apa itu? Yaitu alam barzakh. Ya. Alam barzakh artinya Alam kubur. alam kubur secara bahasa adalah dinding atau Pembatas. Oke. Kemudian secara istilah alam barzakh silakan. Bersemayamnya roh manusia yang sudah mati sebelum datangnya hari kiamat. Oke, bersemayamnya roh setelah mati sebelum datang hari kiamat. Berikutnya adalah yaumul ba'ats. Apa itu yaumul ba'ats? Hari kebangkitan. Hari kebangkitan atau dibangunkannya kembali manusia setelah terjadi kiamat. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah Yaumul mahsyar. Apa itu yaumul mahsyar? Hari berkumpul pada mahsyar. Jadi berkumpulnya manusia nanti di padang mahsyar ya. Kemudian berikutnya yaumul hisab dan yaumul mizan. Apa itu yaumul hisab? Hari perhitungan dan penilaian. Hari dihitungnya amal manusia ya. Az-zikri. Yaumul hisab apa artinya az-zikri? Hari perhitungan dan penimbangan. ya, hari perhitungan. Kalau yaumul mizan hari penimbangan amal perbuatannya. Baik, anak-anak sekalian. Berikutnya yaumul jaza. Yaumul jaza adalah Hari pembalasan yang mana nanti setelah perhitungan amal ya manusia akan dapat balasan. Kalau yang baik nanti mendapatkan surga, kalau yang tidak baik ke neraka. Baik, di sini Ustadz tampilkan video ya, mohon diperhatikan ya. Setelah kematian manusia akan mengalami perjalanan panjang. Inilah urutan yang akan dilalui oleh manusia setelah kematian. 1. Alam barzakh yang disebut juga dengan alam kubur. Ini adalah alam pembatas tempat penantian sebelum menuju ke alam akhirat. 2. Yaumul ba'ats, yakni hari dibangkitkannya semua manusia dari alam kubur ketika hari kiamat telah tiba. 3. Yaumul mahsyar adalah hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar setelah dibangkitkan dari alam kubur. 4. Yaumul hisab serta yaumul mizan. Yang dimaksud dengan yaumul hisab dan mizan ialah hari perhitungan serta pertimbangan semua amal perbuatan di dunia akan dibalas sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Setelah itu baru akan menyambangi jembatan Siratal Mustaqim. 5. Surga dan neraka. Setelah semua timbangan amal perbuatan ditentukanlah tempat selanjutnya apakah berada di surga ataukah berada di neraka. Nah, itu tadi sekilas dari gambaran perjalanan setelah kematian. Baik, sebelum Ustadz lanjutkan, ananda sekalian, apa yang bisa kalian pahami dari tayangan yang tadi disampaikan? Yang pertama, silakan. Tangan.
amal ibadah kita akan menentukan kita akan di surga atau neraka. Dafi, amal ibadah itu menentukan kita untuk bisa ke surga atau neraka. Bagus. Yang lain, setelah melihat video tadi, apa gambaran yang terbersit di dalam benak kalian? Kira-kira tergambar bahwa kita hidup di dunia itu tidak selamanya ya. Oleh karena itu, maka kita harus banyak melakukan amal ibadah. Baik, anak-anak sekalian, ya. Ini sudah Ustaz siapkan lembar tugas ya. Ustaz bagi ke dalam 5 kelompok ya. Nanti masing-masing kelompok mengerjakan materi yang sudah Ustaz bagi ya. Kelompok pertama kelompok pertama silahkan dikerjakan. Kelompok ketiga, kelompok kelompok 4, silahkan. Di situ ada instruksinya untuk mencari seputar permasalahan tema yang kita bahas dan juga dalil Al-Quran yang ada. Silahkan. Kita beri waktu. Boleh mencari referensi ya di Al-Quran yang sudah disediakan, yang sudah kalian bawa, dan juga referensi dari internet ya terkait dengan tugas yang dibagikan. Boleh tidak, Ustaz Rahman?